Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan, teman-teman sekalian, 50 tahun saya ada di dunia media. Jadi saya agak paham tentang branding ini. Branding itu kan diciptakan karena strategi. Dulu terpaksa kita mesti nyebut nih, karena tadi Anda nyebut kan. Awalnya aman kan gitu. Berubah kan? Ganti branding baru. Sekarang dipelajari lagi. Rencananya mau ganti branding, itu hak-hak, boleh-boleh aja, itu sah-sah aja. Tapi kalau kita tetap konsisten, yaitu Jakarta menyala. Kalau kita, nah itu satu. Kedua tentang pajak. Nah ini makanya ini menarik nih. Saya nggak mau terlalu berat, nanti ente pusing, ane pusing. Jakarta kira-kira akan ditinggal 700.000 PNS pindah IKN. Ini artinya potensi lose tax pajak. Nggak mau berat-berat saya mau ngomong. Jadi saya mau lapor sama Pak Gub. Saya ini kan di Komisi 10. Kita sedang membuat panja biaya pendidikan. Kenapa kita buat? Waktu itu kasus UKT, uang kuliah tunggal yang tiba-tiba naik. Teman-teman sekalian, saya undang, kita komisi mengundang semua universitas swasta negeri, baru paham saya. Bayangin, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, Plang nama, bayar pajak. Nah, ngupil tuh. Saya bilang yang benar, iya Pak. Mas, Universitas Atmajaya itu pajak disamain sama misalnya warung Sidul. Ini pendidikan, dunia pendidikan. Apakah harus dipajakan sama dengan yang komersil? Maaf, memang mereka bangunannya ada IMB, tapi pendidikan itu bukan bisnis yang cepat. Puluhan tahun, kalau dibilang untung baru puluhan tahun. Itu sama bayar pajaknya dengan IMB untuk bangun apartemen. Nah, akibatnya apa? Di satu saat ada Kepmen yang memperbolehkan setiap universitas melakukan biaya mandiri, naiklah UKT-nya. Awalnya pendaftaran 2,5, tiba-tiba begitu jalan 17 juta. Wow, geger semua ya kan. Awalnya Riau, rektornya sampai dibantai, dibully segala macam. Undang kita mau dengar. Apa itu? Singkat kata Mas, mereka nggak ada cara lain, harus ditingkatkan UKT ini. Karena apa? Ternyata hampir 15 tahun dunia universitas pendidikan kita nggak pernah naik UKT-nya. Makanya waktu ya mungkin abang-abang teman-teman bisa lihat ada jejak digital yang saya ngomong. Dulu maaf, dulu kita kencing 500 perak, sekarang 2.000. Mana mungkin coba puluhan tahun universitas tidak meningkatkan biayanya. Pantas aja, maaf Pak, coba abang ke lab, kita lab. Sekarang nih kita aja nih calon dokter mau masuk lab takut meledak. Alat labnya tua, mau revitalisasi, anggarannya dari mana? Misalnya itu, ini kita ngomong frame kecil aja. Nah tentang coblos 3 pasang, pasti besok akan dicoblos 3 pasang. Karena ini kan kita memang ada 3 pasang, ya kan? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, pasti dicoblos 3 pasang. Tinggal pasangan mana yang paling banyak, besok kita beradu. Jadi saya yakin, makanya saya tadi ditanya, gimana Bang kalau ini? Saya ngerasa sayang kalau memang warga Jakarta membuang kesempatan memilih haknya. Sayang. Nah jadi artinya tidak bisa dipungkiri, pasti besok akan mencoblos 3 pasang, pasti. Nggak mungkin yang nomor 3, kita nggak mau tahu yang banyak yang mana deh. Artinya kan pasti akan ada perbedaannya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, barangkali itu hanya tambahan saja. Yang pasti saya sekali lagi klarifikasi kepada teman-teman tentang Maudy Kusnaidi.
Mungkin teman-teman bisa lihat IG-nya Maudy Kusnaidi. Suaminya itu kecelakaan, Mas. Kesandung sebetulnya di Jerman. Tangannya patah. Kemarin tuh saya ngomong, Maudy itu lagi di rumah sakit. Ternyata rumah sakit Indonesia lebih cocok buat tulangnya dia, suaminya, daripada berobat di Jerman. Nah jadi artinya Bang, kalau satu saya tinggal di Bali saya tahu. Kedua, saya masih ada sisa syuting. Ketiga, saya nggak bisa ninggalin suami. Kalau itu Bang Dul relain. Nggak ada jenab, ada salah, gue bilang. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, bagaimana cara untuk supaya pemilih Mas Anies yang besar itu kemudian tertarik kepada kami? Sederhana, seperti yang kami sampaikan, saya sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang mendukung Mas Anies. Mereka hanya bertanya pada saya dan Bang Dul, bagaimana menangani kaum miskin kota? Bagaimana dengan persoalan yang selalu dibuat oleh Mas Anies seperti bahagia warganya? Jadi kami ingin mengatakan bahwa memang seluruh legasi yang dimiliki yang baik oleh para pendahulu kami akan teruskan. Nggak usah muluk-muluk, contoh lah. Yang contoh paling gampang seperti yang tadi saya sampaikan, Persija dengan Jackmania dan juga dengan JIS dan juga dengan pemerintah daerah. Masing-masing harus bisa memberikan jalan keluar terbaik untuk membangun Persija, membangun Jackmania yang kuat, dan sekaligus bahwa JIS bisa digunakan secara baik, tetapi overheadnya, biayanya bisa ditutupi. Maka nggak akan bisa kalau kemudian tidak dilakukan penyempurnaan infrastrukturnya. Dan juga di sana harus dibangun yang saya sebut dengan Jackmania Center untuk katakanlah berjualan merchandise, ada toko-toko, ada makanan dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya pasti akan hidup. Sehingga dengan demikian jangan melihat sesuatu hanya pada potret yang terpotong. Dengan saya sudah berkomunikasi dengan timnya Mas Anies maupun timnya Pak Ahok. Mereka banyak sekali yang akan mendukung kami berdua. Lihat aja jubirnya. Jubir saya dan jubirnya Bang Rano nanti adalah dulu pernah menjadi bagian dari tim pemenangannya beliau. Ini bagian dari hal yang sederhana. Kami tidak mau terlalu muluk-muluk dan memang kami berdua merencanakan setelah bertemu dengan Bang Pok ke Bang Yos, kami akan bertemu dengan Mas Anies dalam waktu dekat ini. Kami akan menawarkan, menyampaikan, dan sekaligus meminta apa yang bisa Mas Anies sampaikan kepada kami. Karena semua orang mempunyai kelebihan ketika membangun Jakarta ini. Mengenai ketua umum, bukan ketua umum yang akan memberikan dukungan, kan nggak mungkin. Tetapi bahwa saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh ketua umum itu tidak bisa dipungkiri. Saya tidak pernah punya masalah apapun dengan mereka karena sebagai sekretaris kabinet yang mudah-mudahan tanggal 22 September ini begitu saya ditetapkan, saya sudah mendapatkan persetujuan untuk mengundurkan diri, maka saya merasa bahwa saya akan konsentrasi sepenuhnya untuk memenangkan kami berdua. Mengenai peninggalannya Mas Anies, mengenai sumur resapan, hunian vertikal, kami akan kaji secara dalam mana yang bisa dilanjutkan. Tentunya tidak semuanya bisa dilanjutkan. Yang bisa dilanjutkan pasti akan kami lanjutkan, pasti. Karena dengan demikian seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini bukan lagi ibu kota negara. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, secara prinsip, sekali lagi saya ulangi, secara prinsip Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus sebagai kota global. Inilah yang harus dibangun, inilah karena ini undang-undang. Sehingga kita tidak boleh kemudian membuat sesuatu di luar apa yang sudah menjadi payung hukum untuk mengembangkan Jakarta pada saat ini. Sehingga dengan demikian sekali lagi teman-teman sekalian, kami terima kasih. Saya merasa bahwa teman-teman yang dari hari ke hari mengikuti kami berdua, saya juga mendapatkan energi yang luar biasa karena
teman-teman kadang-kadang pertanyaannya sangat detail, dalam, dan ngeyel kadang-kadang membuat kita juga merasa bahwa oke, semangat gitu. Karena sekali lagi, saya yang udah lama sekali tidak mau tampil di ruang publik, sekarang siapa aja saya jawab.